Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang himpunan yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Hasila, kemudian Randy Kurniawan, dan Nazila Dafa Ramadhani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memaparkan materi kami. Yang pertama yaitu definisi himpunan. Himpunan itu sendiri didefinisikan sebagai kumpulan objek-objek yang berbeda yang tercakup ke dalam satu kesatuan atau himpunan objek dengan syarat keanggotaan tertentu. Dan dalam menyatakan suatu himpunan digunakan huruf besar atau kapital. Namun, untuk menyatakan anggota-anggotanya hanya menggunakan huruf kecil saja. Misalnya, S beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu dibaca himpunan S adalah himpunan di mana satu lebih kecil atau sama dengan dari X dan lebih kecil atau sama dengan 5. X merupakan bilangan netral. Jika suatu objek S, X merupakan anggota dari himpunan S, maka dituliskan X merupakan elemen S. Dan sebaliknya, jika X bukan merupakan anggota S, dituliskan X bukan elemen S. Dan dalam himpunan ada beberapa cara untuk menyajikannya, yaitu dengan cara simbol-simbol baku, notasi pembentukan himpunan, dan diagram Venn. Selanjutnya adalah macam-macam himpunan. Salah satu dari macam-macam himpunan itu adalah himpunan kosong, yang dimana himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sesuai namanya. Himpunan kosong ini dilambangkan dengan seperti yang ada di PPT dengan notasi pembentuk himpunan. Himpunan kosong memberikan landasan untuk membangun teori bilangan. Dan himpunan kosong ini tidak sama dengan nol ya. Himpunan kosong ini tidak termasuk nol dikarenakan angka nol bukanlah himpunan kosong, tetapi merupakan anggota dari himpunan yang bernilai nol. Dan bisa dikatakan juga bahwa himpunan nol adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu nol. Misalnya nih, pada himpunan 5, bilangan cacah pertama, maka bilangan nol adalah salah satu anggota himpunan bilangan tersebut. Lalu, sifat-sifat dari himpunan kosong. Sifat-sifat dari himpunan kosong itu memiliki sifat-sifat yang unik, yaitu yang pertama, himpunan kosong merupakan himpunan dari seberang himpunan. Yang kedua, himpunan kosong adalah tunggal. Yang ketiga, himpunan kosong tidak saling lepas dengan himpunan kosong itu sendiri. Yang keempat, eh, himpunan kosong tidak berpotongan dengan himpunan kosong itu sendiri. Yang kelima, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Yang keenam, himpunan kosong ekivalen dengan himpunan kosong itu sendiri. Yang ketujuh, himpunan kosong yang diiriskan dengan sembarang himpunan menghasilkan himpunan kosong. Dan himpunan kosong yang digabung dengan sembarang himpunan menghasilkan himpunan sembarang. Nah, himpunan kosong ini uh, memiliki beberapa contoh, seperti yang pertama, contoh-contohnya merupakan himpunan manusia di bumi yang tingginya lebih dari 25 meter. Lalu himpunan orang tua mahasiswa yang usianya di bawah 15 tahun, himpunan bilangan bulat yang tidak ganjil dan tidak genap, himpunan bilangan pecahan yang irasional, himpunan mahasiswa Polsri yang berusia 5 tahun. Uh, Mungkin itu saja penjelasannya, langsung ke contoh soal. Di sini ada dua contoh soal. Yang pertama, yaitu himpunan A adalah himpunan huruf vokal. Himpunan B adalah himpunan nama-nama hari berawalan dengan C. Dari kedua himpunan di atas, yang termasuk himpunan kosong adalah, nah baik, penyelesaiannya yaitu uh, adalah himpunan B. Dikarenakan dalam himpunan B tidak ada nama hari yang dimulai dengan huruf C, sehingga himpunan B adalah himpunan kosong. Dan himpunan A merupakan huruf vokal, yang dimana huruf vokal itu memiliki banyak isinya dan tidak kosong. Kemudian yang kedua adalah tentukan apakah himpunan di bawah ini merupakan himpunan kosong atau bukan, dan jelaskan. Yang pertama, M adalah himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 9. Yang kedua, L adalah himpunan bilangan prima genap. Baiklah, kita langsung ke penyelesaiannya. Untuk yang pertama,
M adalah himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 9. Nah, di dalam bilangan 7 dan 9 itu tidak ada yang namanya bilangan ganjil. Maka benar bahwa himpunan M adalah merupakan himpunan kosong, yang berarti nilai M adalah 0. Dan yang kedua, bilangan L adalah himpunan bilangan prima genap. Nah, bilangan prima genap itu mempunyai satu anggota, yaitu 2. Jadi, himpunan L memiliki satu anggota, yaitu 2. Ditulis L sama dengan 2. Dan nilai L itu adalah 1. Jadi, himpunan L bukan merupakan himpunan kosong. Oke, sebelumnya tentang materi himpunan kosong sudah dijelaskan oleh Saudari Sila, dan di sini saya akan menjelaskan tentang operasi komplement. Untuk menentukan komplement dari suatu himpunan, kita perlu memahami apa itu himpunan semesta dan komplement. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota dari himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan dengan huruf S. Sebagai contoh, himpunan A sama dengan 3, 5, 7, 9, 11. Maka, himpunan semesta yang mungkin untuk menyatakan himpunan tersebut adalah S sama dengan bilangan asli atau S sama dengan bilangan ganjil. Tetapi, akan salah jika kita menyatakan S sama dengan bilangan prima, karena anggota himpunan tersebut terdapat angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Kemudian ada komplement. Komplement adalah seluruh anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A. Sedangkan himpunan A juga berada di dalam himpunan semesta S. Komplement dari himpunan A disebut sebagai A komplement yang dinyatakan dengan simbol AC, dibaca A komplement. Di situ terdapat pernyataan A komplement sama dengan X, di mana X anggota S dan X bukan anggota A. Keterangannya, gambar E simbol untuk menyatakan keanggotaan, sedangkan E dicoret simbol untuk menyatakan bukan keanggotaan. Garis tegak lurus simbol yang artinya di mana, sedangkan AC dibaca komplement himpunan A. Kemudian ada sifat-sifat komplement. Yang pertama, himpunan A gabungan A komplement adalah himpunan semesta. Bukti, misal A bukan himpunan kosong, maka X di mana X himpunan A di mana X himpunan S. A komplement sama dengan X di mana X himpunan S, X bukan anggota A. A gabungan A komplement sama dengan X di mana X anggota A gabungan X anggota S yang bukan merupakan X anggota A sama dengan X di mana X anggota A atau X bukan anggota A sama dengan S. Dapat dijelaskan sebagai berikut. Andaikan A adalah himpunan tidak kosong, maka A adalah juga anggota semesta. Dan A komplement adalah himpunan yang merupakan anggota himpunan semesta, tapi bukan merupakan anggota A. Gabungan A dengan A komplement adalah suatu himpunan yang merupakan anggota A dan yang bukan anggota A, tapi keduanya merupakan anggota semesta himpunan yang berarti bahwa gabungan A dan A komplement adalah S atau semesta. Nomor 2. Komplement dari komplement himpunan A adalah anggota himpunan A. Buktinya, misal A bukan himpunan kosong. A komplement sama dengan X, di mana X anggota S yang bukan merupakan X bukan anggota A. Komplement dari komplement himpunan A sama dengan X, di mana X anggota S yang bukan X anggota A komplement sama dengan X anggota A sama dengan A. Andaikan A adalah himpunan tidak kosong, maka A komplement adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta yang bukan merupakan anggota A.
Komplemen dari komplemen A adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari A komplemen. Ini berarti bahwa komplemen dari komplemen himpunan A adalah anggota semesta himpunan merupakan anggota himpunan A. Kemudian nomor 3. Himpunan A irisan A komplemen sama dengan himpunan kosong. Bukti. Misal A bukan himpunan kosong. A komplemen sama dengan X, di mana X anggota S, yang bukan X bukan anggota A. A irisan A komplemen sama dengan X, di mana X anggota A, irisan X anggota S, yang berarti X bukan anggota A sama dengan himpunan kosong. Jika A adalah himpunan tak kosong, maka A komplemen adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta yang bukan merupakan anggota A. Irisan himpunan A dengan komplemennya adalah himpunan kosong, karena tidak mungkin ada anggota yang merupakan anggota suatu himpunan dan juga merupakan anggota dari himpunan yang bukan merupakan anggota himpunan tersebut. Nomor 4. Himpunan semesta komplemen sama dengan himpunan kosong. Buktinya, jika S bukan himpunan kosong, maka S komplemen sama dengan X, di mana X anggota S dan X bukan anggota S. Jika S adalah suatu himpunan semesta tak kosong, maka komplemen himpunan semesta adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan semesta. Secara logika, tidak mungkin ada anggota himpunan semesta sekaligus bukan merupakan anggota himpunan semesta. Dengan demikian, komplemen suatu himpunan semesta adalah himpunan kosong. Kemudian nomor 5. Himpunan kosong komplemen sama dengan himpunan semesta. Buktinya, jika S bukan himpunan kosong, maka himpunan kosong komplemen sama dengan X, di mana X anggota S, yang berarti X bukan anggota himpunan kosong sama dengan S. Andaikan semesta adalah himpunan yang tidak kosong, karena himpunan kosong tidak memiliki anggota, maka komplemen himpunan kosong adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota semesta. Oke, mungkin sifat selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Randy. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan soal sifat-sifat komplemen. Jika A subhimpunan sejati B, maka nomor 6, komplemen B subhimpunan sejati komplemen A. Bukti. Misalkan A bukan himpunan kosong dan B juga bukan himpunan kosong, A subhimpunan B sama dengan himpunan X, di mana untuk semua X anggota A, maka X anggota B. Komplemen B sama dengan himpunan X, di mana X anggota S yang bukan X bukan anggota B. Komplemen A sama dengan himpunan X, di mana X anggota S yang bukan X bukan anggota A, sama dengan himpunan X, di mana X anggota S yang bukan X bukan anggota B. Maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Andaikan A dan B bukan himpunan kosong dengan A subhimpunan sejati B, berarti bahwa setiap anggota A merupakan anggota B juga. Komplemen himpunan B adalah himpunan yang terdiri dari anggota himpunan semesta, tapi bukan merupakan anggota B. Sedangkan komplemen himpunan A adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan semesta, tapi bukan merupakan anggota A. A himpunan bagian dari B, sehingga tidak semua anggota B merupakan anggota A. Dengan demikian, ada anggota dari
komplemen A yang tidak menjadi anggota komplemen B. Tetapi setiap anggota komplemen B adalah anggota komplemen A. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komplemen B subhimpunan sejati komplemen A. 7. B gabungan A, C sama dengan semesta. Bukti, misalkan A bukan himpunan kosong dan B bukan himpunan kosong, komplemen A sama dengan himpunan X di mana X anggota S yang bukan bukan anggota A. A subhimpunan B sama dengan himpunan X di mana untuk semua X anggota A maka X anggota B. B gabungan komplemen A sama dengan himpunan X di mana X anggota B gabungan X anggota S yang bukan X bukan anggota A. Himpunan X di mana X anggota B yang bukan X anggota S yang bukan X bukan anggota B. Jadi sama dengan X. Misalkan A dan B bukan himpunan kosong di mana A subhimpunan B yang berarti bahwa setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Gabungan antara himpunan B dengan komplemen A adalah suatu himpunan yang merupakan anggota himpunan B atau anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A. Karena himpunan A subhimpunan B, maka gabungan himpunan B dengan komplemen A merupakan himpunan yang terdiri dari anggota himpunan B atau anggota semesta yang bukan merupakan anggota A yang merupakan himpunan semesta. 8. A irisan komplemen B sama dengan himpunan kosong. Bukti. Misalkan A bukan himpunan kosong dan B juga bukan himpunan kosong. Komplemen B sama dengan himpunan X di mana X anggota S yang bukan X bukan anggota B. A subhimpunan sejati B sama dengan himpunan X di mana untuk semua X anggota A maka X anggota B. A irisan komplemen B sama dengan himpunan X di mana X anggota A irisan X anggota S yang bukan X bukan anggota B. Himpunan X di mana X anggota B irisan X anggota S yang bukan X anggota B. Jadi sama dengan himpunan kosong. Operasi aljabar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan A dan B bukan himpunan kosong, di mana subhimpunan A, himpunan B yang berarti bahwa setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Irisan antara himpunan A dengan komplemen B adalah himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan semesta, yang bukan anggota himpunan B. Karena A himpunan bagian dari B, maka irisan himpunan A dengan komplemen B adalah himpunan yang merupakan anggota B dan bukan anggota B yang juga merupakan anggota himpunan semesta karena tidak mungkin ada elemen himpunan B yang juga sekaligus bukan anggota himpunan B, maka irisannya adalah himpunan kosong. Hukum De Morgan 9. Komplemen A gabungan B sama dengan komplemen A irisan komplemen B. Bukti. Pembuktian hukum ini akan dilakukan untuk yang ke arah kanan terlebih dahulu. Komplemen A gabungan B sama dengan himpunan X di mana X bukan anggota dari gabungan dari A gabungan B. X di mana X bukan anggota yang bukan X bukan anggota B. X di mana X anggota komplemen C yang bukan X anggota komplemen B. Sehingga himpunan X di mana X anggota komplemen A irisan komplemen B. Penjelasannya adalah
Komplement gabungan himpunan A dengan B adalah suatu himpunan yang merupakan anggota himpunan semesta, tapi bukan anggota himpunan gabungan A dengan B. Jadi kita mengambil suatu X anggota himpunan komplement A gabungan B, maka X bukan anggota A dan X bukan anggota B, atau bisa ditulis X anggota komplement A dan X anggota komplement B. Berarti X merupakan anggota irisan himpunan komplement A dengan komplement B. Ini mengakibatkan untuk setiap X anggota komplement gabungan himpunan A dengan B sama dengan irisan antara himpunan komplement A dengan komplement B. Pembuktian ke arah kiri. Komplement A irisan komplement B sebenarnya himpunan X di mana X anggota komplement A dan X di mana komplement B. Maaf. Dan X anggota komplement B sama dengan himpunan X di mana X bukan anggota A yang bukan X bukan anggota B. Sehingga hasilnya himpunan X di mana X bukan gabungan dari komplement A dan B. Penjelasan operasi aljabar di atas hampir sama seperti pembuktian ke arah kanan. Dan terakhir adalah 10. Komplement irisan B sama dengan komplement A gabungan komplement B. Bukti pembuktian ke kanan. A irisan B komplement sama dengan himpunan X di mana X bukan anggota dari A irisan B. Himpunan X di mana X bukan anggota A atau X bukan anggota B. Himpunan X di mana X anggota komplement A atau X anggota komplement B. Sehingga himpunan X di mana X anggota komplement A gabungan komplement B. Penjelasannya adalah komplement irisan himpunan A dengan himpunan B adalah suatu himpunan di mana anggotanya bukan merupakan anggota himpunan irisan A dengan B. Karena itu, setiap X anggota himpunan tersebut bukan merupakan anggota himpunan A ataupun anggota himpunan B. Ini berarti X merupakan anggota himpunan komplement A atau anggota himpunan komplement B. Artinya, komplement irisan himpunan A dengan B sama dengan gabungan komplement A dengan komplement B. Rangkuman sifat-sifat komplement adalah sebagai berikut. Komplement S sama dengan himpunan kosong. Komplement himpunan kosong adalah S atau semesta. Jika A subhimpunan sejati B, maka komplement B subhimpunan sejati komplement A. Komplement S sama dengan himpunan kosong. Komplement himpunan kosong adalah S atau semesta. Jika A subhimpunan sejati B, maka komplement B subhimpunan komplement A, B gabungan komplement A sama dengan S atau semesta. A irisan komplement B sama dengan irisan sama dengan himpunan kosong. A irisan komplement B sama dengan A irisan komplement B sama dengan himpunan kosong. Dan terakhir adalah hukum De Morgan. Komplement A gabungan B sama dengan komplement A irisan komplement B. Dan terakhir, komplement A irisan B sama dengan komplement A gabungan dari komplement B. Berikut akan kami berikan contoh soal. 1. Sebuah himpunan semesta memiliki anggota H, G, B, M, L, G, O, R, dan P. Kemudian ada himpunan A
yang beranggotakan J, L, K, R, dan P. Tentukan komplement dari himpunan A. Pembahasan. Pertama, kita nyatakan himpunan S. Himpunan S ini yaitu adalah H, J, B, M, L, G, O, R, dan P. Kemudian masukkan juga himpunan A, yaitu J, L, G, R, dan P. Sehingga anggota dari himpunan S yang tidak termasuk anggota dari himpunan A, himpunan inilah yang disebut sebagai komplement A. Jadi dapat disimpulkan bahwa komplement himpunan A adalah H, B, M, dan O. Contoh soal kedua, S merupakan bilangan kelipatan 3 antara 0 hingga 25. Sedangkan himpunan A merupakan bagian dari himpunan Z yang beranggotakan bilangan kelipatan 6. Tentukan komplement dari himpunan A. Pertama, nyatakan himpunan Z, yaitu kelipatan 3 antara 0 hingga 25. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan 24. Berikutnya adalah himpunan A, yaitu kelipatan 6 antara 0 hingga 25. Yaitu 6, 12, 18, dan 24. Sehingga kita perhatikan anggota himpunan Z yang tidak termasuk dalam himpunan A. Itulah yang disebut dengan A komplement, yaitu 3, 9, 15, dan 21. Ini adalah latihan soal yang dapat kalian kerjakan dengan menggunakan metode dan cara yang telah kami jelaskan tadi. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan dari kami dapat membantu kalian dalam memahami himpunan kosong dan komplement. Itu saja dari kami. Kami mohon maaf apabila ada bagian yang kurang jelas. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.